nggak ngerasa ngomong sendiri. Oke, sambil nunggu teman-teman yang lainnya, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat hari ini. Terima kasih karena Tuhan sudah menyediakan waktu untuk kami dapat belajar mengenai firman Tuhan dan bukakan telinga hati mata kami ya Tuhan, agar kami bukan hanya mendengar, tapi kami juga dapat merealisasikan firman yang akan kami terima pada sore malam hari ini ya Tuhan. Tuhan juga tolong berkati hamba-Mu ya Tuhan, berkati lidah, mulut, dan bibirnya ya Tuhan, agar dapat menyampaikan kebenaran firman-Mu sesuai dengan yang ingin Kau sampaikan ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan Zoom KKS Winner pada hari ini ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama-Mu saja kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke. Oke teman-teman, hari ini kita mau ngebahas tentang ora et labora. Sebelumnya ada yang udah tahu belum ora et labora itu apa? Kayaknya cukup familiar ya. Ada yang bisa bantu jawab? Berdoa dan bekerja. Betul. Nah, untuk membuktikan apa yang tadi Tera omongin, kita mau lanjut ke slide selanjutnya. Tak tolong. Oke. Gimana sih caranya kita berhasil dalam segala sesuatu atau segala hal yang sedang kita alami? Atau mungkin kayak permasalahan yang kita hadapi, itu gimana sih caranya um, menghadapi semua itu? Apakah hanya berdoa? Apakah hanya berusaha atau bekerja keras saja? Tadi itu sebenarnya udah terjawab ya teman-teman dari jawabannya Tera Vera tadi. Um, Kayaknya KKS Winner juga sudah melakukan ini setiap hari ya seharusnya. Tapi kita akan memperdalam ini lagi. Next. Nah, betul kata Tera tadi, ora et labora itu artinya berdoa dan bekerja. Jadi intinya kayak apa yang kita usahakan itu harus balance dengan apa yang kita imani. Jadi nggak cuma kita beriman saja atau hanya berusaha dan bekerja keras saja, tapi kita juga perlu yang namanya apa ya, memperkatakan kalau kita tuh akan berhasil gitu loh teman-teman. Dan kita juga harus sepakat sama mungkin sama orang tua atau teman supaya kita bisa sama-sama berdoa agar kita juga bisa survive dari segala masalah-masalah kita sebelumnya. Next. Nah, kita mau baca dari Matius 18 ayat 19. Ada yang bisa minta tolong bantu Kak Reta untuk membacakan? Mungkin aku mau minta tolong ini kayaknya Jensin ya. Jensin ini baru ya? Iya, Halo, boleh minta tolong bacain nggak? bisa ya. Gimana itu? Pokoknya ayo 18 ayat 19. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Betul.
Terima kasih, Cincin. Ya, Nah, kayak yang tadi barusan Cincin em, ucapkan atau yang ada di ayat Alkitab tadi, kita tuh juga nggak cuman hanya berdoa aja, teman-teman. Kita juga perlu apa ya, support dari orang-orang sekitar. Karena di ayat Alkitab yang barusan tadi kita baca sama-sama, itu disebutkan bahwa dua tiga orang um, berkumpul untuk berdoa dan um, bisa dikabulkan permintaannya, kita juga perlu sepakat sama orang-orang sekitar kita, semisal orang tua kita atau teman kita atau mungkin um, kakak rohani kita. Jadi kalau kita punya permintaan atau permohonan ke Tuhan, eh, ada baiknya kalau kita juga sama-sama sepakat sama minimal satu orang di sekitar kita supaya uh, kita selain dapat doa dan iman, kita juga dapat support dari orang-orang sekitar kita. Jadi, misal kita punya cita-cita atau impian, kita bisa sampaikan ke orang tua kita, terus kita bisa doa dan sepakat supaya kita juga bisa dapat support dan kita bisa mengimani itu dengan kuat dan memegang dengan erat gitu ya teman-teman. Next. Nah, ini ini alasan kenapa kita itu harus berdoa. Dalam mengerjakan segala sesuatu kita harus berdoa dan ini Kak Reta juga ngebagi jadi 3 poin. Jadi kita bisa ingat-ingat dan kita bisa coba buat melakukan ini di kehidupan kita sehari-hari. Bentar ya teman-teman. Oke, apakah suaraku terdengar? Halo. dengar. Oke, thank you. Nah, jadi em, 3 poin yang tadi kakak sempat mention, itu yang pertama itu Tuhan akan memberikan hint. Kalau kita berdoa, waktu kita sedang mengalami suatu masalah atau tantangan, atau mungkin ujian, atau mungkin kayak kita lagi pengen ngecapai target nih. Semisal akhir-akhir ini kan lagi tren ikut kayak maraton gitu. Nah, kita tuh harus berdoa gimana caranya kita tuh bisa ngedapetin target itu sesuai yang kita inginkan. Nah, doa ini fungsinya itu akan memberikan kita hint atau ibaratnya kayak spoiler. Kalau semisal kita nonton film, terus ada kayak semacam omongan dari teman kita kalau semisal ceritanya itu gini gini gini. Nah, itu tuh kayak ngebantu kita untuk memahami alur filmnya kan. Nah, itu tuh kayak serupa dengan yang tadi barusan disampaikan, Tuhan itu akan memberikan hint. Jadi, karena Tuhan akan memberikan kita hint, jadi kita nggak perlu bingung akan apa yang kita hadapi. Mungkin kita menghadapi tantangan atau olimpiade atau mungkin ujian atau target-target yang kita hadapi selanjutnya. Nah, selanjutnya yang kedua itu pekerjaan kita itu nggak sia-sia, nggak akan sia-sia. Ini maksudnya apa sih Kak? Kok tiba-tiba pekerjaan kita tidak akan sia-sia? Nah, ini itu maksudnya kalau kita bekerja, tapi dengan kekuatan kita sendiri,
sometimes kita ngerasa berat gak sih teman-teman? Kayak rasanya kok capek ya, rasanya kok kurang enak ya kalau dijalani sendirian gitu. Nah, inilah fungsi doa. Kalau kita berdoa, kita nggak akan ngerasa sendirian, kita nggak akan ngerasa kalau, wah ternyata aku doang yang ngerjain ini. Jadi, kita cukup berdoa, kita cukup mengerjakan apa yang menjadi bagian kita, dan Tuhan akan menyempurnakan itu. Karena, gini deh, akhir-akhir ini, Kak Reta cerita sedikit ya. Pokoknya akhir-akhir ini tuh banyak sekali orang-orang yang merasa dirinya hebat. Sampai suatu kali, karena staminanya menurun, dia merasa stres dan merasa tertinggal dari teman-temannya yang lain. Jadi, akhirnya ya apa yang dia kerjakan selama ini, apa yang dia usahakan selama ini untuk terus-menerus jadi yang pertama yang ada di atas itu sia-sia. Karena dia mengerjakannya itu dengan kekuatannya sendiri gitu. Karena itu ada yang namanya roh kesombongan. Jadi kita nggak boleh berlarut dalam roh kesombongan itu. Nah, yang terakhir, kita itu bisa jadi lebih tenang loh teman-teman dalam mengerjakan segala sesuatu yang kita alami. Misalkan kita lagi ngerjain ujian atau kita lagi ngerjain tugas yang wah susah banget, terus kita ngerjain lomba atau apapun itu yang kita rasa kayak aku belum pernah nih ngerjain ini. Gimana sih caranya? Itu kan biasanya kita ngerasa kayak grogi, terus jadi kayak minder sama orang-orang lain karena kita kayak gugup gitu loh. Nah, doa itu bisa menenangkan kita. Ibaratnya tuh kayak eh, yang tadi sebelumnya kita udah sempat dengar, kalau semisal kita tuh nggak akan sendirian kalau semisal lagi berdoa. Jadi kita jauh lebih tenang ketika kita berdoa. Next. Nah, kita mau ada kuis kecil-kecilan nih habis ini. Nah, apa yang harus kita lakukan selain berdoa jika kita sedang dihadapkan dengan sebuah tantangan? Ada yang berani untuk menjawab? Ini kayaknya tadi udah sempat dimention deh. Teman-teman, dijawab. Gampang banget harusnya KKS Winner. Keren-keren loh. Usaha. Betul. Thank you, Vera. Nah, next. Jadi, yang harus kita lakukan itu betul, berusaha. Kan nggak mungkin ya kita lagi dihadapkan sebuah tantangan, kita nangis. Terus, kalau semisal nangis, apa namanya, emangnya masalah itu selesai? Enggak kan? Jadi, kita juga harus tetap berusaha. Kalau marah juga nggak mungkin, karena kalau kita cuma marah-marah tapi kita nggak usaha, ya percuma, yang ada malah kita jadi nggak damai sejahtera gitu. Next, next lagi. Oke. Nah, sekarang kita mau telaah lagi teman-teman. Kenapa sih kok kita harus berusaha setelah berdoa gitu? Nah, ini aku bantu bacain aja ya, biar em, nanti nggak molor waktunya. Yakobus 2 ayat 14 dilanjut 17 berkata demikian. Apakah gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman
padahal ia tidak mempunyai perbuatan, apakah iman itu menyelamatkan dia? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu hakikatnya adalah mati. Nah, ini tuh maksudnya apa sih, Kak? Kok kayaknya aku kurang paham nih sama kata-katanya. Nah, jadi maksud dari ayat ini itu, kalau semisal kita beriman atau kita setiap hari sepakat berdoa dengan orang-orang sekitar kita, orang yang kita percayai, tapi kita nggak berusaha, semuanya itu akan sia-sia. Semuanya itu akan mati. Demikian juga, kalau semisal kita hanya berusaha dengan kekuatan kita sendiri, mau sengotot apapun, kalau semisal kita nggak berdoa, kita nggak memperkatakan dengan iman, akhirnya itu juga akan sia-sia. Jadi, balik lagi, itu semua harus diimbangi, baik dengan berdoa ataupun dengan berusaha. Next. Ini kita ada ayat terakhir, diambil dari Filipi 4, ayat 13. Berbunyi demikian, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Jadi, apapun yang lagi apapun yang lagi aku alami atau kalian alami, coba untuk sama-sama sepakat dengan orang-orang di sekitar kita, misalkan sama orang tua, sama teman, atau sama kakak rohani, ada Kak Kathleen, ada Kak Reta, ada Kak Gebi. Kita boleh loh berdoa sama-sama buat supaya kita tuh jauh lebih tenang, supaya kita jauh lebih percaya diri dalam usaha yang sedang kita alami. Next. Nah, sudah teman-teman, apakah ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau sharing? Ada yang masih bingung mungkin? Aman ya kayaknya. Kalau semisal mungkin malu untuk bertanya atau um, malu untuk bercerita, mungkin bisa share di chat box atau nanti bisa WA Kak Kathleen atau Kak Reta ya. Nah, teman-teman, apakah ada yang mau didoakan? Belum ada ya sepertinya. Hmm, ya belum ada. Oke lah, mari kita berdoa. Bentar lagi kan kita mau masuk sekolah lagi ya. Kita doain kegiatan-kegiatan kita nanti di sekolah ya. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih buat hari ini. Terima kasih karena Tuhan sudah mengajarkan kami tentang berdoa dan berusaha. Tuhan, tolong berkati kami ya Tuhan, agar kami dapat mengerjakan segala sesuatu dengan penuh hikmat yang daripadamu saja, dan kami dapat berusaha sebisa kami, dan Engkau yang menyempurnakan ya Tuhan. Bapak, kami mau berdoa buat teman-teman kami yang belum bisa join pada Zoom kali ini. Dimanapun teman-teman kami berada, kiranya Tuhan juga tolong sertai ya Tuhan dengan para malaikat-Mu. Seperti kami di sini juga ya Tuhan, Tuhan tolong berkati kami ya Tuhan. Bapak, kami mau berdoa juga buat bulan Juli nanti ya Tuhan, yang kami nanti dapat bersekolah kembali, kami dapat bertemu dengan teman-teman
kami dapat bertemu dengan Bapak Ibu Guru. Tolong berkati kami ya Tuhan, agar kami dapat bisa bertahan dan kami bisa mengerjakan segala sesuatunya dengan penuh hikmat. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama-Mu saja kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke teman-teman, kita ada pengumuman sebentar ya, bisa tolong didengarkan. Mungkin aku mau nyampein pengumuman yang barusan diomongin sama Bu Ana tentang Zoom KKS Winner ini. Jadi KKS Winner ini Zoom-nya itu akan diadakan 2 minggu sekali, yaitu minggu pertama dan juga minggu ketiga. Kenapa Kak? Karena supaya kita jauh lebih intens dan juga kita bisa lebih fokus dengan kegiatan kita masing-masing dan juga kita tetap terhubung juga satu sama lain. Nah, nanti Zoom KKS Winner-nya itu rencananya akan diadakan pada hari Jumat malam. Nanti bisa ditunggu ya info lebih lanjutnya, jam berapanya, terus juga kapannya yang lebih lengkap. Nanti aku infoin di grup KKS besar sama KKS Winner. Oke, itu aja sih teman-teman. Thank you semuanya sudah join Zoom kali ini. Bye-bye. God Terima bless kasih you. Karina. Ya, God bless. Ojo krungu suarane liyo, ojo gelem diapusi setan. Dengarkan saja firman Tuhan. Ojo krungu suarane liyo, ojo gelem diapusi setan. Dengarkan saja firman